Halo bos semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan ngebahas laptop punya Lenovo bro. Dan ini adalah laptop yang menurut saya spesial sekali, karena dia ini dapur platnya bukan pakai Intel, bukan AMD, tapi dia pakai prosesor Snapdragon X Elite. Dan harganya itu dijual di atas 20 jutaan, tepatnya 25 juta rupiah. Kenalin, laptop ini tipenya adalah Lenovo Yoga Slim 7 14G8X9. Nah, kalau dilihat, tampilannya memang mirip-mirip sama seperti seri Yoga pada umumnya, tapi sekarang dia itu didesain jauh lebih tipis dan logonya juga pindah bro. Dia sekarang ada tulisan Lenovo di bagian tengah, terus tulisan Yoganya dia ditaruh di bagian palm rest sebelah kanan sini bro. Jadi tampilannya lebih kalem, tapi kesan premiumnya itu semakin kerasa dibandingkan seri Yoga 2-in-1 atau Yoga yang model biasa yang harganya cuma 20 jutaan aja. Tapi yang jelas, yang lebih menyita perhatian saya di sini adalah karena laptop ini menggunakan prosesor Snapdragon-nya ini bro. Sebab kalau kita lihat tujuan Lenovo kenapa membuat laptop ini, yang pertama adalah laptop ini disiapkan untuk kebutuhan mobilitas tinggi, yang dimana para penggunanya itu bro, mereka lebih inovatif, lebih kreatif, dan pengen pekerjaannya lebih cepat karena menggunakan kebutuhan software yang berbasis AI, yang entah online ataupun offline. Ini adalah alat yang pas buat kalian semua. Memang sih bro, kalau kita melihat kebutuhan sehari-hari, nggak semua software itu harus muluk-muluk pakai AI. Tapi yang jelas, kalau kita mau lebih inovatif, misalkan kita ingin melihat referensi yang jarang-jarang kita temukan. Nah, kalian bisa itu memanfaatkan di beberapa software AI yang umum seperti online kayak Copilot Preview, ChatGPT, DALL-E, dan lain-lain untuk mencari referensi seperti itu. Namun, pas laptop kita tidak mendapatkan koneksi internet dan kebetulan prosesornya itu tidak support untuk fitur AI, lah itu masalah bro. Jadinya pekerjaan kita akan sedikit terhambat karena kita mau cari referensi itu kesulitan, sehingga wah ini pekerjaannya jadi tertunda. Tapi beda cerita misalkan kalian menggunakan laptop seperti punya Lenovo ini yang dapur platnya pakai Snapdragon X Elite. Nah ini bisa bro, kita jadikan ChatGPT secara offline dengan cara download LM Studio. Nah, dari sini bro, kita bisa masukkan beberapa modul yang sesuai sama kebutuhan kalian. Entah informasi apapun, kita bisa ngetik dan ngechat tanpa harus ada koneksi internet. Contoh yang lain, skenario-nya pas kalian ingin generate text to image. Nah, kita bisa manfaatkan Stable Diffusion. Memang ini kalau software yang satu ini installnya agak lebih ribet, tapi kalau kalian mau yang sederhana, kita bisa menggunakan AC Diffusion yang dimana ini akan lebih mudah cara menggunakan, downloadnya juga lebih mudah, supaya kita bisa menggenerate dari teks menjadi gambar yang sesuai sama imajinasi kalian masing-masing. Tentunya kita harus banyak belajar bro, supaya hasilnya nanti semakin maksimal. Terus yang jelas, selain laptop ini dia pakai prosesor Snapdragon X Elite yang punya speed maksimum di angka 3,4 GHz. Kemudian NPU-nya dia TOPS-nya di angka 45, RAM-nya juga sudah didukung dengan kapasitas yang tinggi banget bro. Dia pakai 32 GB LPDDR5, tapi frekuensinya ini istimewa bro. RAM-nya menggunakan 8448, tentunya tersolder. Lalu untuk kapasitas penyimpanannya, laptop ini sudah dibekali sama M2 NVMe Gen 4 di angka 1 tera. Wah, ini udah gede banget bro. Nah, kalau speed SSD-nya, speednya itu di atas 5000 MB per second. Nah, untuk mendukung dari semua hardware tadi bro, laptop ini juga didukung oleh Windows 11 plus Office 2021. Tentunya kalau misalkan kita mau compare nih, misalkan si Snapdragon Elite ini sama si Intel Core Ultra 7 ataupun sama AMD Ryzen 7 yang versi 8000, dan misalkan kita juga mau compare sama punyanya MacBook M3, nah ini agak sulit membedakannya bro, karena dari masing-masing prosesor itu memiliki angka-angka yang menurut mereka sendiri itu tolak ukurnya beda-beda. Contoh ini, kalau kita bandingkan TOPS-nya antara punyanya si AMD dan punyanya si Snapdragon, ini jelas si Snapdragon lebih unggul bro, karena di angka 45 TOPS. Tapi kalau kita melihat punyanya Intel Core Ultra 7, nah ini beda bro. Dia TOPS-nya angkanya nggak ada, cuman ada kecepatan gigahertz-nya di angka 1,4. Nah, sementara kalau untuk M3 di Apple itu juga cara penamaannya beda. Mungkin kalau kita melihat dari beberapa prosesor yang tinggi seperti ini, untuk membedakannya agak susah. Tapi kalau kita lebih segmented untuk penggunaan sehari-hari, lah ini bisa kelihatan bro, bahwa kalau kalian memang cari yang mobilitas tinggi, laptop seperti ini cocok buat kalian, tapi tinggal sesuaikan harganya cocok apa enggak. Nah, kemudian kalau kita melihat dari hasil pengetesan benchmarknya, saya memang agak sedikit mengalami kendala bro. Jadi awalnya saya pengen melihat bro kemampuan dari laptop Yoga 7 ini. Misalkan kita buat untuk tes render pakai Adobe Premiere. Tidaklah bro, pas kita tes buat install pertama kali,
Adobe Premiere-nya nggak support untuk diinstal di prosesor Snapdragon X Elite. Saya udah coba mulai 2019, 2020 sampai 2023 semuanya nggak bisa. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan software yang berbasis editing, nah ini kita bisa manfaatkan DaVinci Resolve, itu bisa bro di sini, CapCut bisa. Terus ini laptop misalkan kita gunakan untuk kebutuhan cari hiburan seperti kayak bermain game. Nah, ini juga saya ada sedikit kendala bro. Biasanya kan saya pakai berbagai software seperti kayak tes gamingnya ada Valorant, ada juga CSGO, ada Genshin-nya. Rata-rata semua game online itu banyak dimainkan sama orang-orang dan memang itu adalah game untuk cari hiburan, bukannya game yang benar-benar kompetitif sama sekali. Dan di laptop ini bro, untuk Genshin-nya dia bisa diinstal bro, enak playable sekali. Tapi begitu saya mencoba masuk setelah download dan install si Valorant juga CSGO, lah itu ada kendala bro, dia tidak support dan belum bisa dibuka. Mungkin next time dalam beberapa waktu depan ya pasti akan ada supportnya supaya bisa dimainkan di dalam laptop punya Lenovo Yoga 7 ini. Tapi yang jelas laptop TV ini bro, dia itu tidak memiliki VGA discrete dan VGA-nya ini dia pakai bahan prosesor dari Qualcomm bro, yang serinya lah Adreno GPU. Tapi kalau kita lihat dari diag untuk display VGA-nya, dia ini memang VRAM-nya belum terbaca alias 0, cuman total memori untuk VRAM-nya dia di angka 16 GB. Jadi ini cukupan untuk kebutuhan teman-teman di kebutuhan render, editing ataupun cari hiburan seperti Genshin Impact dan data yang udah kita sajikan sama kalian tadi. Terus yang jelas bro ya, laptop ini selain didukung hardware yang bagus-bagus, dia juga sudah dikasih layar istimewa. Layarnya dia pakai panel OLED. Layarnya bukan 14 inch standar, tapi dia pakai 14,5 inch, resolusinya 3K, kemudian akurasinya istimewa. Dan dari akurasi ini bro, teman-teman bisa nyeting sendiri. Misalkan untuk kebutuhan kalian buat nonton ataupun ngedit, kita bisa nyeting lewat X-Ray Color Assistant. Nah, dari sini kita bisa nyeting bro warnanya, mau pakai sRGB, mau pakai DCI dan lain-lain melalui settingan yang ada di dalam Windows 11 yang ada di sini. Terus misalkan kita lihat lagi, selain kecilnya layar juga, laptop ini juga punya fitur touchscreen, sehingga dia akan memudahkan kebutuhan kalian untuk langsung berinteraksi sama halaman dan juga pekerjaan yang kalian gunakan. Nah, ini smooth banget, dia 10 multitouch. Untuk kameranya juga cakep, dia punya fitur Windows Studio Effects, jadi dia bisa background blur, bisa eye contact, bisa juga langsung automatic framing supaya bisa memperjelas kebutuhan kalian buat meeting online ataupun belajar mengajar. Lanjut bro, ini laptop pas kita pakai, keyboardnya nyaman banget, dia ada fitur backlight dan di keyboard ini ada banyak shortcut terbaru seperti Copilot, ada juga tombol-tombol pintasan seperti tombol kayak build for AI, tombol S yang ini bro di-insert ini bro. Nah ini baru untuk masuk ke tombol Lenovo Vintage dan kita akan memudahkan untuk setting aplikasi-aplikasi yang ada di Lenovo dan memaksimalkannya. Kemudian laptop ini juga dibekali sama audio nyaman, dia pakai Dolby dan juga laptop ini punya touchpad yang lebar sekali. Nah ini dia kayak separuh ya bro ya, posisinya pas di tengah. Terus untuk colokan outputnya, wah ini istimewa bro, dia itu menggunakan colokan USB Type-C tapi tipenya USB 4. Jadi USB Type-C ini selain bisa bermanfaat untuk copy paste data yang maksimalnya di angka 40 GB per second, dia juga bisa support buat ngecas, terus juga bisa kita gunakan untuk majang monitor sekalian. Jadi ini bisa support untuk 3 layar monitor yang resolusinya tinggi di angka 4K, serta laptop ini juga didukung WiFi yang kencang banget bro. Saya banyak download untuk kebutuhan AI itu yang gede-gede di LM Studio dan juga di AC Diffusion. Ini kencang banget, WiFi 7-nya benar-benar bekas sama sinyal, stabil sekali, enak pola. WiFi 7 ini beda banget sama WiFi 6. Baterainya awet pol, ya ini cocok bro, karena laptop ini dibekali baterai yang jumbo banget di angka 70 Wh dan bisa bertahan di angka 16 jam. Jadi ini seharian nggak perlu dicas, istimewa sekali. Selanjutnya laptop ini kalau kita lihat dari suhu yang dihasilkan di bagian permukaan, wah ini istimewa bro. Ini laptop kalau kita bongkar, dalamannya itu dia dual fan dan suhu maksimal pas kita gunakan buat stress test, dia ini hanya mentuh di permukaannya di angka 43 derajat Celcius dan ini benar-benar nggak kerasa sama sekali. Jadi cuma hangat-hangat kuku. Terus kalau kita pengennya konsentrasi tinggi, ini tidak akan mengganggu sama sekali karena perputaran fan-nya ini dia benar-benar silent. Lalu untuk paket pembelian dari si Lenovo Yoga ini, teman-teman akan dapat sebuah konverter seperti ini bro. Colokannya Type-C, kemudian keluarnya ada colokan C3.5, ada USB sama HDMI serta port VGA juga. Terus untuk garansi yang dibekalkan sama si Lenovo di tipe Yoga Slim 7 ini, dia dikasih jaminan garansi yang sangat spesial, yaitu 3 tahun plus ADP. Jadi intinya laptop ini memang masuk ke ranah premium yang dimana mengutamakan kebutuhan mobilitas tinggi, butuh cepat, tampilan premium,
touchscreen pula, dan fullnya ini bisa untuk kebutuhan AI online ataupun offline. Jadi mungkin cukup informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop punya Lenovo Yoga yang pakai prosesor Snapdragon seri terbaru di tahun 2024 kawan. Oke bro ya, cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.